pemirsa dimanapun Anda berada nih ya, gimana kabarnya hari ini? Senang banget hari ini ketemu sama aku lagi ya, Lia Gisti. Dan hari ini kita akan bincang-bincang lagi bersama narasumber dengan membawa film karya mereka. Dan hari ini nih gak cuman filmnya yang akan dibahas, tapi juga prestasi dari narasumber yang kemarin nih baru menang juara 1 ya, lomba yang diadakan oleh Radio Kota Batik. Ada siapa narasumbernya dan kayak gimana filmnya akan kita bahas hari ini bareng sama aku Lia Gisti di On The Screen. Nah pemirsa, sudah ada narasumber di sini, ada 3 orang cowok. Ini dari MA Tahasus Al Inaro, betul ya? Betul. Oke, kita sapa dulu ya pemirsa ya. Dari ujung nih ada Pak Nahrawi. Halo Pak. Halo, saya Nahrawi dari MA Tahasus Al Inaro Wonotunggal Batang. Wonotunggal Batang. Gimana Pak? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, tapi rada gerah ya karena dari Wonotunggal itu daerah rada pegunungan. Iya. Turun ke bawah ke pesisir, jadi rada gerah lah. Iya, emang Pekalongan ini agak lebih hangat daripada Batang ya. Tapi perjalanan lancar ya, nggak macet ya? Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala apapun kayak gitu. Oke, aman ya berarti ya. Oke, sudah ada Pak Nahrawi ini sebagai waka kesiswaan. Iya. Oke, selanjutnya nih pemirsa ada Mas Rizkian. Rizky. Aduh, halo Mas Rizky. Halo, semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, Lagi baik. sibuk apa nih? Gak ada kesibukan sih. Lagi apa? Nggak ada kesibukan. Tugas-tugas sekolah nggak ada? Paling mau bikin satu project lagi. Aduh, ada project lagi pemirsa. Padahal ini yang satu belum dibahas, sudah ada project baru lagi ya. Oke, Mas Rizky ini sebagai pemain. Enggak, koordinator. Oh, koordinator. Iya. Oke, sebagai koordinator di film yang akan dibahas hari ini ya. Iya. Oke, selanjutnya pemirsa ada Mas yang pendiam nih. Halo. Halo. Halo Mas Syafiq. Halo. Gimana kabarnya hari ini Mas Syafiq? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah makan ya? Udah alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mas? Gak ada kesibukan. Gak ada kesibukan. Ini kalian masih sekolah kelas berapa nih? Saya kelas 12. Oh, kelas 12. Kalau Saya Mas kelas Syafiq? 11. Oh, beda ya berarti ya. Oke. Nah, ini film yang akan dibahas hari ini tuh judulnya apa sih, Pak Nahrawi? Ini film yang kita ikutkan lomba ataupun kita produksi, yaitu film Drugs versus Everybody kayak gitu. Jadi ada narkoba yang akan kita lawan bersama-sama. Oke. Drugs versus Everybody. Nanti di akhir segmen kita nonton filmnya bareng-bareng ya. Siap. Oke, siap. Tapi sebelum itu nih, kok kalian akhirnya memutuskan untuk ikut lomba yang diadakan Radio Kota Batik ya? Itu awalnya gimana sih? Mungkin Mas Rizky. Awalnya dari prestasi yang pernah sebelumnya kita bikin Oke. dan mendapat hasil yang lumayan. Mhm. Dan dari situ kami ingin mengupdate dari sisi pemikiran, ide-ide, dan akhirnya dari Bapak Ibu Guru menawarkan sebuah project. Oke. Dan menurut kami project tersebut ya sesuai dengan kami, dan kami langsung tuh bagus. Oke, langsung bungkus. Berarti sebelumnya udah pernah produksi film juga ya? Udah, alhamdulillah. Oke. Berarti ini diproduksi oleh Al Inaro Studio. Iya, benar. Kalau Mas Syafiq, Al Inaro Studio itu apa sih? Berarti dari MA Tahasus sendiri ya? Ya, Apa itu? itu adalah ekstrakurikuler di MA Inalo. Oh, ekstrakurikuler. Ya, Oh, berarti kalian udah ikut itu dari lama dong? baru 3 tahun ini. Oh, baru 3 tahun. Kalau kamu masuknya gabungnya dari kapan? Dari pertama. Oh, dari pertama. Kalau kamu dari 2 pertama. tahun. Oh, 2 tahun juga, berarti dari kelas 1 lah ya. Ya. Oke. Nah, kalau Pak Nahrawi, Ya. gimana Pak setelah melihat teman-teman dari MA Tahasus nih menang lombanya? Kak, ini kan sebuah anomali ya bagi kami, bahwa kami itu kan dari sebuah pondok pesantren ini, Kak. Oke. Latar belakang kami pondok pesantren, tapi ini karya-karya anaknya itu bisa tembus di tingkat daerah gitu. Ini sebuah anomali bahwa pesantren itu tidak gagap oleh teknologi. Saya sebagai wakil kesiswaan di sini ataupun ya pembimbing lah kayak itu kasarannya,
itu merasa bangga lah, anak-anak saya, anak-anak kami itu bisa mencapai target yang mereka inginkan, dan ke depan biar bisa naiklah dari sekarang itu regional atau daerah, nanti bisa ke tingkat nasional seperti itu. Bertahap gitu ya, Ya, yang penting bertahap seperti berkarya itu. gitu. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol, tapi kita nonton filmnya dulu bareng-bareng di sini, boleh ya? Boleh ya. Oke, judulnya Drugs versus Everybody. Oke pemirsa, kita lihat dulu ya filmnya. Ini dia film Drugs versus Everybody. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di sekolah, tapi ada juga musuh bersama yang tidak kita sadari, terkadang masuk dari sekolah, narkoba. Tempat ini, awal dari semua hal ini terjadi. Aku hanya dipaksa, sedikit mencicipi, tapi segalanya berubah. Satu hisapan itu berbeda, narkoba. Aku dibungkam dan dipaksa diam, dibutakan keadaan tak tahu harus bagaimana juga. Terpuruk sendiri, menanti nasib entah bagaimana nanti. Aku mengakhiri masalah ini, atau masalah ini yang menjadi akhir dari aku. Kita semua harus berani melawannya, berani bersuara. Narkoba musuh kita bersama, dan bersama pula kita bisa mengalahkannya. Hai pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Masih bareng sama aku Lia Gisti. Masih dengan narasumber kita juga nih ya, dari MA Tahasus Al Inaroh. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas dan Pak ya. Oke, Mas Rizky dong, ini kan sebagai koordinator ya. Mau tanya dong, konsep film dari Drugs versus Everybody itu kayak gimana sih Mas? Konsep dari film, Drugs versus Everybody. iya itu. Apa tuh konsepnya tuh, boleh Konsepnya diceritain? menjunjung apa kan kebiasaan dari dibalik sekolah kan ada sisi negatifnya. Jadi kebanyak apa saya lihat-lihat di searching Oke. 20% pengguna narkoba itu mahasiswa dan siswa sekolah. Jadi dari situ saya memiliki ide untuk bikin video ini. Bikin tentang masih banyaknya penggunaan narkoba gitu ya. Dan apa dari video ini semoga orang-orang yang menonton bisa berhenti dari itu. Kalau bisa jangan pernah menyentuh Iya. narkoba ya. Oke. Ini ada risetnya nggak sih Mas sebelum produksi? Apalagi kan ini tentang drugs ya. Nggak ada riset-risetan. Nggak ada riset-riset Nggak ada sebelumnya, nggak ada riset. sama sekali. Nggak ada Pak, sama sekali nggak ada riset. Ini ide dari koordinator sama pembina ekstra itu Mas Fazan itu. Oke. Nah itu langsung saja langsung ataupun ya secara tiba-tiba kita angkat itu bahwa pelajar itu bukan hanya belajar tapi ada sisi negatifnya yang harus diwaspadai, yaitu pergaulan bebasnya. Oke. Seperti itu. Pergaulan bebas itu memang harus dijaga banget ya Pak Iya, ya. harus dijaga dan tidak terbatas oleh lingkup pendidikan maupun tidak berpendidikan, tapi memang kita harus menjaga diri sendiri dan saling menguatkan yang lain seperti Oke, itu. saling menguatkan dan saling menjaga ya pemirsa ya. Kalau menurut Pak Nahrawi sendiri nih, ini kan lombanya kan film pendek ya berarti ya, tentang anak yang harus menjauhi narkoba. Iya, seperti itu. Itu kan lombanya tuh nggak cuman untuk kreativitas aja, tapi juga untuk mengedukasi juga ya tentang Iya. narkoba. Itu menurut Pak Nahrawi itu gimana tuh? Ya, lomba ini atau melalui video ini memang menurut saya sangat mengedukasi, karena memang di generasi saat ini kan generasinya itu kan tidak bisa
ataupun masih mengkonsumsinya itu mengkonsumsi sebuah video-video pendek baik dari TikTok, Instagram maupun lain sebagainya. Nah, dari video ini kita bisa mengedukasi dengan kreatif ataupun menyenangkan bagi remaja-remaja seperti itu, dibandingkan penyuluhan yang cenderung membosankan seperti itu. Berarti dengan mengedukasi dengan cara yang lain gitu ya, yang lebih kreatif gitu ya. Kita melalui digital gitu lah. Oke, dengan digital dan juga alur cerita di filmnya. Kalau Mas Syafiq nih sebagai pemain, ada kesulitan nggak sih, ada kendala nggak sih? Ada. Apa tuh? Kendalanya mungkin karena saya baru pertama kali mengikuti lomba, jadi saya agak kaku. Karena belum terbiasa. Belum terbiasa, tapi sebelumnya udah pernah syuting juga? Belum Pertama kali juga? Iya. Ada tantangan apa tuh Mas yang aduh kok kayak gini ya gitu? Ada. Apa tuh? Karena saya nggak pernah merokok, disuruh merokok. Itu ngerokoknya beneran? Enggak sih, cuma kertas. Oh cuma kertas, kirain beneran. Tapi itu ya kendalanya berarti itu ya? Iya. Tapi selanjutnya nggak ada dong? Nggak, aman? Aman. Beneran? Nah. Oke. Kalau Mas Rizky sebagai koordinator ada kendala nggak? Kendala sih pasti ada. Apa tuh? Ya, kan kita di pesantren, jadi kan kesibukan mencari waktu yang pas buat mencari ide kan. Cari ide kan nggak gampang juga, jadi ya kesusahannya di situ. Terus kan ada member baru, jadi kalau member baru itu kadang kesulitannya menghafalin teks narasi, jadi menghambat teks video, jadinya lumayan lama. Oke. Kalau narasi ya berarti ya, itu narasinya bikinnya tuh langsung spontan atau harus riset dulu kita mau ngomong apa? Bikin spontan. Spontan juga? Spontan, iya. Yang bikin siapa tuh? Ada timnya beda lagi? Ada. Berapa orang sih kalau buat produksi ini? Banyak ya? Enggak sih. Enggak sih. Enggak banyak. Cuma 6 orang. 7 ya. 6-7 orang. Tapi akhirnya timnya jadi satu ya? Satu. Selesai. Waduh, oke, seru banget nih kayaknya nih. Udah ada project kedepannya belum bisa dibocorin ya? Belum bisa. Belum bisa. Kalau Mas Narawi nanti kalau ada film diajakin lagi mau nggak? Mau. Pengennya coba film apa? Terserah apa aja. Terserah. Pengennya, idenya mungkin siapa tahu kan nanti Al Inaroh bisa. Oh ini idenya bagus nih gitu. Mungkin ya apa ya? Apa tentang drama sekolah mungkin? Drama pondok aja. Drama pondok. Apa sih biasanya drama pondok ada apa sih Mas? Jangan gugup dong nih Mas Narawi. Mas Syafiq, aduh maaf ya Pak ya. Apa ya? Pengennya aduh pengen coba cerita apa ya tentang anak pondok ngapain? Susahnya hafalan. Boleh tuh Al Inaroh boleh ya dibikin film pendek susahnya hafalan. Insya Allah. Next kedepannya boleh ya projectnya ya? Boleh. Oke. Kalau ada nggak sih pesan moral yang ingin disampaikan dari film Drugs vs Everybody? Mungkin siapa nih? Mas Syafiq atau Mas Rizky atau Pak Nahrawi boleh? Nahrawi aja. Pak Nahrawi, oke. Aduh, ya ini dari film ini kan bisa kita ambil langsung kayak itu bahwa mereka karena dipaksa kayak gitulah, dipaksa oleh teman-temannya dalam lingkaran circle pertemanannya, malah mereka menjadi seseorang yang pecandu kayak gitu. Dan setelah menjadi pecandu, dia akan menimbun racun-racun di dalamnya. Lanjut dia akan mengalami sebuah kematian gitu lah. Nah, kesannya ataupun pesannya itu ya kita harus bisa memilih teman gitu. Bukan arti memilih, tapi kita harus menjaga diri kita walaupun pertemanan kita seperti apa, tapi kalau kita tidak bisa terpengaruhi orang lain, ya itulah. Jadi kita harus punya jati diri dari awal kayak itu. Oke, ini kayaknya saya pernah dengar juga kalau temen tuh kita harus pintar pilih-pilih. Yang nggak boleh pilih-pilih tuh berbuat baik ya. Iya benar. Oke, benar. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya bersama dengan narasumber kita hari ini ya pemirsa ya. Tapi setelah yang satu ini kita istirahat dulu sebentar ya. Iya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen.
pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Welcome back to On The Screen ya. Masih bareng sama aku Lia Gisti dan narasumber kita kakak-kakak di sini dari MA Tahasus Al Inaroh dengan film yang berjudul Drug versus Everybody. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini kalau film tuh kan gak jauh dari produksi. Mau nanya dong nih, boleh ceritain gak sih proses produksinya tuh gimana? Yang disiapin apa aja biasanya nih yang paling perlu prepare lebih banyak, Mas Rizky? Ya, cuma persiapannya alat sih udah ada, jadi kita memaksimalkan alat yang kita punya, dan pasca produksi kita membagi tim. Oke. Jadi setiap tim memegang punya sendiri-sendiri. Oh, berarti sudah dibagi timnya masing-masing ya? Iya, sudah dibagi. Kalau Mas Rizky kan sebagai koordinator, berarti dari awal tuh memang mengkoordinir tim-timnya kayak gitu? Ya sama ikut-ikut gitu. Ikut bantu-bantu juga? Bantu. Katanya kameramen juga ya? Iya. Bantu kamera juga ya? Iya, kameramen. Itu kalau produksinya tuh berapa lama sih? Dari persiapannya dulu berapa hari tuh? Persiapan sih setengah hari. Oh, setengah hari? Iya, Cuma sekalian. siapin alat-alatnya yang mau dipakai gitu? Iya, masalahnya alat udah ada semua. Oh, udah lengkap ya? Udah lengkap, udah aman ya? Aman. Kalau produksinya berapa hari tuh? Kalau produksi berarti sehari. Yang lama tuh cuma editing, lumayan lama. Oh, itu syutingnya di mana sih, Mas? Di tempat yang biasa kami pakai, studio. Oh, ada studionya Ada. juga di sana di MA. Di MA Tahasus? ya ada. Oh, oke. Kalau ini kan berarti Al Inaroh Studio ya? Iya, Alinar Studio. Itu kalau siswa-siswinya mau masuk situ ada syaratnya nggak sih? Ya paling harus ikut ekstranya itu. Harus ikut Iya, harus ekstranya ikut. tuh. Kalau misalnya nggak punya basic buat produksi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Yang penting dari tim. Yang penting dari Ya, tim. dari tim itu multimedia. Oke, dari multimedia. Kalau proses editingnya tuh berapa lama tadi? Sekitar hampir 1,5 hari. 1 hari setengah. Itu banyak revisi ya kayaknya ya? Yang paling susah tuh di pengaturan muka itu loh. Oh iya, Itu. benar-benar. Itu sinematiknya bagus banget loh, Mas. Tepuk tangan dulu boleh nggak? Tuh. Keren loh ini. Ada kendala nggak sih Mas Rizky sebagai koordinator selama produksi ya? Paling susahan itu penghafalan teks. Penghafalan Iya, teks. buat peran narasi ini. Yang ini. Oh, yang pura-pura merokok itu. Iya. Yang itu apa? Laptop itu di laptop. Oh, yang iya, baca laptop. Oh, itu. kamu yang baca laptop ya? Bukan. Oh, bukan. Oh, ada lagi. Oh, oke. Berarti itu emang harus prepare yang cukup lama ya buat ngafalin itu ya? Iya, harus. Berapa lama sih kalau ngafalin itu kemarin? Kalau yang kemarin cuma 1-2 jam. Oh, 2 jam. Tapi kan itu lumayan panjang juga ya, Mas ya? Iya sih. Tapi kan udah terbiasa ngafalin mungkin jadi Biasa lumayan. hafalan juga Iya. ya. Itu yang bikin siapa sih narasinya yang pasin buka laptop itu? Yang bikin narasi Mas Faza. Faza, iya Mas Faza. Mas Faza. Iya. Oh, itu bagian dari Pembinanya, Pak. Oh, pembina Al Inaroh. Al Inaroh. Pembina multimedia, pembina ekstranya seperti itu. Oke. Kalau Pak Nahrawi sendiri nih, berarti ikut produksinya nggak sih? Atau menyemangati siswa-siswinya? Kalau saya dalam proses produksi itu ya tidak langsung turun tangan seperti itu, Kak. Oke. Tapi saya mendapatkan laporan ada sebuah proyek ini dari Radio Kota Batik Oke. eksekusi oleh kawan-kawan dari Al Inaroh Studio itu, dan saya mendapat laporan terus menerus bahwa alhamdulillah kita dapat juara 1 itu, Kak. Itu sih yang dari saya seperti itu. Jadi tugas saya hanya di manajemennya saja, tapi kalau teknis langsung di handle oleh ekstra dan anak-anak di ekstra kayak gitu. Jadi ini yang bagian mengawasi ya, Iya, Kak. dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir. Ada kendala nggak Pak untuk mengawasi siswa-siswanya berkarya? Kalau kendalanya sih ya paling kendala ide itu, karena anak-anak di pesantren itu kan kurang untuk mengakses ide-ide. Tapi kan ketika mereka dikasih rangsangan sedikit, nah tapi mereka bisa akselerasi sama atau setara dengan sekolah-sekolah lain seperti itu. Buktinya ya dari kami yang bisa mencapai juara ini seperti itu, Kak. Oke, akhirnya menjadi juara 1 ya. Iya, Kak. Akhirnya selesai juga nih setelah produksi selama beberapa hari. Nggak terganggu ya ini sama kegiatan di
pesantrennya ya? Enggak, kan itu pakai jam-jam nganggur. Jam-jam nganggur. Kalau Jam kosong. jam-jam kosong. Ini kalau kamu kan kelas berapa tadi? 11. Kelas 11. Itu bagi waktunya gimana tuh? Syafiq. Bagi waktunya kan habis sekolah itu kan jam kosong sampai asar. Jam berapa tuh? Berarti Jam 1. oh jam 1 udah pulang. Udah Ya, selesai. Oke. Ya jam 1 sampai jam 5 itu kosong buat film itu. Oh, dibuat film, berarti selama ada waktu kosong langsung dimanfaatkan gitu ya. Oke. Ini kan film Drugs versus Everybody ini ala-ala pakai lampu segala macam ya. Itu gimana sih Mas Rizky teknik pengambilan gambarnya? Itu bagus loh, saya suka loh itu. Boleh diceritain dong. Nah, itu sih menunjukkan konsep biar dramatis aja sih. Iya. Biar dramatis. Gimana tuh? Apakah harus biasanya kan kalau kamera harus di close up dulu, harus medium segala macam biar bisa masuk ke ceritanya. Ya sih, yang paling susah sih dari situ. Maksudnya dari pengambilan gambar, terus membuat narasi dengan durasi yang 1 menit. Gimana supaya penonton itu paham dari itu nilai. Dari ceritanya, dari vibe-nya film juga ya. Harus paham. Oke, Mas Syafiq, Ya, masih semangat kan? masih. Masih. Kalau Mas Syafiq sendiri nih, menurut Mas Syafiq ya, dari film Drugs versus Everybody ini apa sih yang ingin ditonjolkan gitu? Soalnya kan ini banyak ya yang ikut lomba Radio Kota Batik kan banyak. Ya. Apa tuh yang ingin diunggulkan gitu dari film Drugs versus Everybody? Tunjukkan Mungkin dari ceritanya, visualnya juga ya. Oke, dari bisa dibantu nih sama Pak Narawi. Kalau menurut saya itu yang mengawasi lah, nggak Oke. langsung turun tangan. Itu bagusnya itu di efeknya itu, Mbak. Karena efek seperti wajahnya yang hilang itu pakai after movie kayak itu. Photoshop Ya, terus terus dimasukin After Effect. ya after Ya. effect itu. Terus ada langsung kesorot media, terus kesorot itu Mas Syafiq kesorot. Langsung ada seperti asapnya itu kan pakai video, pakai LCD gitu. Nah, di situ sih satu keunikannya. Yang kedua itu, nah kita memberanikan tema bahwa ternyata di balik pendidikan yang kita rasa itu kita sepakati bahwa pendidikan itu baik, ternyata ada sebuah pergaulannya yang berbahaya juga seperti itu. Nah itu sih ada 2 hal itu yang saya anggap keunikan di video itu. Oke, itulah keunikannya, makanya menang jadi juara 1 ya, Iya. teman-teman dari MA Tahasus Alinara. Oke, terima kasih untuk Pak Narawi, Mas Rizky dan juga Mas Syafiq. Nanti bisa minum ya Mas ya. Oke, terima kasih sudah main-main ke On The Screen. Sukses terus itu karya-karya selanjutnya ya. Tadi terima project kasih. yang baru juga nanti ya ditunggu ya. Iya. Oke, pemirsa, udah 30 menit nih Lia Gisti menemani Anda dengan berbincang-bincang dengan narasumber. Tetap saksikan On The Screen setiap hari Senin dan juga Kamis hanya di Batik TV. Saya Lia Gisti pamit dan sampai jumpa.